Jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, yang dimana artinya jaringan tersebut dapat membelah terus-menerus. Jadi, jika suatu saat suatu jaringan dipotong menjadi 2 atau lebih, maka potongan tersebut akan menjadi jaringan baru. Meristem primer adalah jenis meristem yang berasal dari sel-sel embrio, misalnya terdapat pada ujung akar, yang biasanya disebut dengan titik tumbuh apikal sehingga mampu tumbuh memanjang. Meristem primer merupakan jaringan lanjutan dari promeristem yang sel-selnya masih aktif membelah. Meristem sekunder adalah jaringan yang asalnya dari jaringan dewasa yang sudah berhenti pertumbuhannya, tetapi kembali menjadi embrional. Jaringan meristem sekunder biasanya terletak pada antara xilem dan phloem. Meristem sekunder mencakup kambium dan kambium gabus. Jaringan dewasa merupakan kelompok sel tumbuhan yang berasal dari pembelahan sel meristem yang mengalami perubahan bentuk atau didiferensiasi. Jaringan ini tidak lagi bersifat meristematik. Contohnya jaringan epidermis, parenkim, penguat yang dibagi menjadi 2 yaitu kolenkim dan sklerenkim. Dan yang terakhir ada jaringan penguat. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berada di bagian luar tumbuhan. Jaringan ini terdiri dari berbagai sel yang membentuk suatu lapisan dan menutupi seluruh permukaan luar tumbuhan. Fungsi dari jaringan ini adalah mencegah masuknya kuman, bakteri, jamur, parasit, atau zat berbahaya di dalam sel tumbuhan. Selanjutnya adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini terletak hampir di semua bagian tumbuhan, memiliki dinding sel yang tipis dan vakuola yang besar untuk menyimpan cadangan makanan. Sel penyusunnya renggang sehingga terdapat ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas. Sel ini berbentuk segi banyak atau polihedral. Jaringan penguat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu jaringan kolenkim adalah jaringan yang masih aktif dan mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. 2. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong dan dinding sekunder yang tebal karena mengandung zat aktif. Sklerenkima atau sklerensima adalah salah satu jenis jaringan dasar pada tumbuhan yang berfungsi sebagai jaringan penyangga dan pelindung. Sklerenkim terdiri dari sel-sel yang kaku dan tidak dapat meregang, serta memiliki dinding sel yang tebal dan mengandung lignin. Sel-sel sklerenkima biasanya mati pada saat dewasa dan tidak memiliki sitoplasma. Sklerenkima terdapat pada berbagai bagian tumbuhan seperti kulit batang, batang yang sudah tua, xilem, phloem, korteks, pits, daun, dan buah. Jaringan pengangkut pada tumbuhan. Jaringan pengangkut adalah alat transportasi pada tumbuhan. Jaringan pengangkut dibagi 2 yaitu xilem dan phloem. Xilem adalah untuk mengangkut air dan zat hara ke daun. Jaringan xilem tersusun atas lignin. Kedua, phloem. Phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan dan untuk penyimpanan zat organik. Jaringan gabus. Fungsinya sebagai pelindung, menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen ini akan membentuk velum keluar dan velodem ke dalam. Batang adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai penyangga, tempat tumbuh daun, dan juga sebagai jalur air, mineral, dan juga makanan. Batang terdiri dari 2 jenis, yaitu batang dikotil dan juga monokotil. Batang dikotil adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat tumbuh daun dan juga sebagai lintasan. Struktur batang pada dikotil yaitu terdiri dari beberapa bagian seperti epidermis, korteks, xilem, phloem, kambium, dan juga embolon. Oke, selanjutnya adalah batang monokotil. Dari namanya, mono berarti 1, yaitu monokotil batangnya tidak bercabang. Oleh karena itu, batang monokotil tidak mengeluarkan kambium, maka batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar. Selanjutnya, struktur dari batang monokotil yaitu ada epidermis atau jaringan pelindung atau pada bagian luar. Selanjutnya ada jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan phloem. Xilem yaitu jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dari akar menuju ke seluruh tumbuhan. Kalau phloem yaitu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh
bagian tumbuhan. Selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk pipih dan berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan.